Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nurus samawati wal ard walakal hamdu malikus samawati wa ma fihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanul kiram rahimakumullah. Para saudara, teman-teman di sosial media yang sangat kami hormati. Alhamdulillah syukur di sini kita masih dapat berjumpa kembali, bersua kembali dengan Abah Thoyib. Dengan adanya itu, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kehribaan untuk Allah Nabi Akbar Muhammad Rasulullah SAW. Para teman-teman di sosial media, dalam episode yang lampau kita telah sedikit menjelaskan masalah kegunaan jariyatun, kemudian ilmun yang manfaatun. Sekarang jatuh yang ketiga, yakni waladun sholihun yad'ullah. Nah, ketiga-tiganya itu yang insya Allah kita bisa menerima uluran pahalanya di yaumal kubur, atau di hari kubur, atau di alam kubur. Dengan adanya ini, sebagaimana kita perlu sekali membentuk waladun yang soleh atau solehah. Karena apa? Waladun solehon itu tidak ada habisnya. Seakan-akan dari saat ini kemudian selanjutnya tetap ada sampai akhir zaman. Suatu misal, kita mempunyai anak, kita bentuk, kita didik mulai dini untuk mengabdikan diri kepada Allah, orang tua, dengan didasari yakni ilmu agama. Mulai dari dini, dari PAUD, kemudian TK, SD, ibtidaiyah, sanawi, dan lain sebagainya sampai ke jenjang pendidikan yang tertinggi. Ini kalau anak tersebut menjadi anak yang nantinya bisa mendoakan kita sekalian, yang kita telah gugur atau telah wafat atau telah mati, yang kita sudah di alam barzah, tetap mendapatkan uluran dari doanya mereka. Nah, di situ tidak akan putus, yakni tetap ada waladun sholihun. Jadi di sini perlu kita mengerti bagaimana teknis cara untuk membentuk anak yang solehah atau solehatun. Para teman-teman yang ada di sosial media, disitulah letak kita akan bisa mengabdikan diri kepada Allah, kepada ayah ibu, Robi, liwalidain, kemudian agama, nusa, dan bangsa. Karena apa? Kita sudah dibentuk oleh pendahulu kita, bapak kita, nenek-nenek kita, yakni termasuk walad yang soleh. Nah, kewajiban kita untuk membentuk anak kita menjadi waladun soleh. Dengan adanya itu kan tidak ada putusnya waladun solehun. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, para penggemar, penglihat, pendengar di sosial media, kadangkala kita terbalik. Anak itu semuanya ada yang manut turut dengan kita, juga ada anak yang ingkar kepada kita. Ini kebanyakan. Sehingga di dalam daerah saya pernah mendengar bapaknya digugat oleh anaknya. Ya, masalah harta. Nah, itulah letaknya. Kalau anak itu tidak menjadi anak yang waladun soleh, termasuk anak yang soleh, harta ini sebagai pemicu untuk anak itu dengan orang tua jauh, dengan orang tua membenci, dengan sanak keluarga juga membenci. Karena apa? Ad-dunya ro'isul dari likoteatin. Dunia itu sesuatu yang bisa menimbulkan sesuatu. Artinya gimana?
Dunya kuwi iso ndadekake cerahe para wong-wong sing antarane orang itu termasuk azab menjadi baik atau jauh. Lantaran apa? Lantaran dunya, yaitu harta. Maka dengan ini, selama senyampang kita masih diberi kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan bonus dari umur kita diperpanjangkan. Mari kita pikirkan, kita renungkan bagaimana teknis-teknis kita untuk memberikan wejangan kepada anak cucu kita agar anak cucu kita menjadi waladun solikun yatmullah, yang bisa mendoakan kepada ayah dan ibunya. Kalau Anda sekarang sebaya dengan umur saya, Anda akan mendoakan ayah ibumu yang telah meninggalkan kita, yang telah kembali ke hadapan Ilahi, yang sekarang masih menunggu di alam kubur. Ini kita yang mendoakan mereka. Otomatis kalau saudara-saudara sekalian telah meninggalkan dunia, kembali mati, kita menunggu di alam kubur, pasti menunggu dari doa-doa anak-anak Anda. Nah, itulah kewajiban Anda untuk membentuk anak yang bisa soleha. Akan tetapi banyak terjadi dalam kalangan dunia ini, karena itu tadi, dari nukil, sesuatu harta bisa memisahkan dengan kita. Orang tuanya mati kaya, bukan doanya yang dikirimkan kepada kita, yang dikirimkan dengan kita. Apa tinggalannya yang menjadi jalan mereka semua, menjadi rebutan dari warisan dari saudara-saudaranya mereka. Ini yang sering kali terjadi di dunia ini, baik di maya maupun di dunia nyata. Coba Anda renungkan sedikit saja. Bagaimanakah kira-kira kita akan bisa memberikan fatwa kepada anak supaya anak itu nurut dengan kita sesuai kaidah-kaidah yang diajarkan oleh agama, sesuai dari fatwa-fatwa para ulama, tokoh-tokoh cendekiawan Islam dan lain sebagainya, supaya anak itu bisa menjadi anak yang soleh. Mohon ini Anda renungkan dan pikirkan agar kita tidak akan tergelincir di dalam kehidupan yang sudah ditinggalkan dunia ini. Kita akan menghadapi kehidupan yang abadi. Karena apa? Mati, maut itu pasti. Anda dari lahir, hidup, mati, itu pasti. Dulunya kita ada, kemudian kita ada, kemudian kita tidak ada lagi. Wa ilaihi turja'un, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dilanjut istilahnya, dihitung semua perbuatan kita. Bagaimana Anda mempunyai termasuk syariatun, ngamal yang syariah, termasuk ilmu yang manfaatun, kemudian termasuk anak yang solehun. Nah, inilah tanggung jawab kita bersama. Maka dengan ini, sehubungan saya agak mengerti hal itu, mungkin Anda sekarang lebih paham daripada saya hanya mengingatkan agar kita tidak akan terpicu dengan glamornya dunia, tidak hanya memikirkan keindahan dunia. Kita akan pasti semua apa yang akan di dunia ini pasti kita tinggalkan. Kita akan ilahi rojiun, kembali kepada pangkuan ilahi robi. Hanya 3 perkara yang kita bisa kita nikmati kelak di alam barzakh itu, termasuk ilmun yang manfaat, amalun syariatun, anak yang solehah yang bisa mendoakan kepada kita agar kita mengurangi dosa-dosa perbuatan kita yang mungkin perbuatan kita di dunia itu agak melenceng, agak kurang baik di dalam amalia semua yang ada di dunia. Insya Allah kita diberi uluran dari perbuatan 3 perkara tadi yang sangat kita tunggu di yaumal hari dalam alam barzakh. Demikianlah kiranya para hadirin, para teman-teman yang ada di sosial media, bila mana ada kekurang pahaman atau Anda akan penuh pertanyaan, tolong komen di komentar dalam apa ya? Dalam sinau bareng ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kiranya bila mana ada kekurangan, kegilapan, kesalahan saya untuk menjelaskan sekecil min qalil dari ilmu Allah ini, Allah akan memberikan ngampun kepada kita dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirnya kami akhiri dengan ucapan nun wa qalam ya masulun wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.